Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi yaqulu fil Qur'anil 'azim huwallazi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil mustafa alladzi ata bi kitabil huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para santriwati, alhamdulillah malam ini kita dianugerahkan oleh Allah SWT kesehatan dan semangat untuk istiqomah menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Tema kita pada malam ini adalah, ini tadinya temanya panjang tapi diedit sama Ustaz Sarwiji dan lebih simpel, lebih bagus, mencari kehendak Allah untuk meraih rezekinya. Dari satu ayat, penggalan ayat dari surah Al-Imran, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau beri rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki. Namun kajian malam ini akan melebar kepada ayat-ayat yang akan kita bahas. Namun sebelumnya kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Alhamdulillah, Allahumma bil Quran. Di sini ada kata minal hayy, ketika ditasdidkan maka membaca minal hayy. Harokat kasrahnya tidak dibaca hayy, jadi tasdidnya ditahan. Tulijul laila, tuliju dari kata walaja, wa lam jim, itu artinya memasukkan dari walaj. Bisa juga menyalakan, bisa juga menerkam, bisa juga menerkam. Jadi makna dari waw lam jim itu maknanya seperti itu. Al-lail, malam, fin nahar, dalam siang hari. Jadi malam itu dimasukkan ke siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang ke malam. Sebelum ke tafsir di dalam ini, kita bahas di negara-negara Skandinavia. Mungkin sebagian ada yang pernah ke sana, atau di daerah-daerah kutub, atau daerah-daerah mungkin Bulgaria, Finlandia, mana lagi, sekitaran itu, ya pokoknya utara Waru gitu. Di sana itu malam itu sampai 15 jam, sampai 18 jam, sampai 20 jam. Jadi siang itu hanya 4 jam, kadang-kadang ada 3 jam, kadang
7 jam, nanti tergantung musimnya. Bahkan bisa sampai 30 atau 20 hari, cukup panjang ya. Jadi berhari bukannya sehari 2 hari. Itu menurut cerita teman yang ada di sana. Jadi kalau Ramadan itu sholat maghrib, nggak lama langsung sholat isya, tidak lama langsung sahur, kemudian subuh udah langsung puasa. Karena di sana ada 2 fatwa. Jadi malam itu dimasukkan ke siang atau siang dimasukkan ke malam. Sebaliknya nanti di musim panas itu siangnya panjang sekali. Sebaliknya di musim dingin itu malamnya panjang sekali sehingga hampir berhari-hari itu tidak ada matahari. Hampir berhari-hari tidak matahari. Nah, ini bukti bahwa tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail itu benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang ada di negeri Skandinavia dan sekitarnya. Tidak usah jauh-jauh di Timur Tengah yang kami alami, musim dingin dengan musim panas itu beda. Musim dingin itu, musim panas itu sholat isya jam setengah 10-an, jam 10-an itu baru ada isya. Sholat maghrib itu jam 8-an. Jadi kalau musim panas itu siangnya panjang, musim dingin malamnya panjang. Ini terasa sekali. Kalau di kita mungkin maghrib nggak lebih dari jam setengah 7. Belum pernah jam 7, belum pernah. Isya belum pernah jam 9. Ya antara jam 7 kurang sedikit, kurang atau lebih sedikit begitu. Jadi di Indonesia ini benar-benar negeri yang nikmat, Bapak Ibu. Cuacanya stabil. Musim hujan, musim kemarau. Kalau di Eropa itu ada 4, ada musim gugur, ada musim semi, ada musim panas, ada musim dingin. Sama di Timur Tengah juga ada 4 musim. Yang paling sering itu musim semi, robi namanya. Musim robi itu musim di mana bunga-bunga itu mekar. Itu persis seperti suasana di kita cuacanya. Nah, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat malam dan siang itu saling bergantian. Tulijul laila fil nahari wa tulijun nahara fil lail. Dan terasa sekali bagi mereka-mereka yang berada di sebuah negeri di mana malamnya itu begitu panjang, kadang siangnya begitu panjang. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan Engkau ya Allah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Ini pemahaman kita umum adalah hayya minal mayyit. Manusia itu dikeluarkan dari nutfah. Nutfah itu air mani. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian kematian itu dikeluarkan dari kehidupan, kematian manusia ketika kita di dunia atau masuk alam kubur. Itu tukhrijul mayyita minal hayy. Nah, ini persis seperti telur dulu atau ayam dulu. Nah, itulah perputaran alam. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Tapi tidak untuk masalah rezeki. Kalau untuk rezeki hanya siapa yang dikehendaki Allah SWT. Jadi tidak ada padanan, tapi khusus yang dikehendaki Allah SWT. Itu sekilas dari makna ayat ke-27 ini. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan malam, siang yang silih berganti. Kadang-kadang malamnya panjang, kadang siangnya yang panjang. Kemudian bagaimana dari kematian itu ada kehidupan, dari kehidupan ada kematian. Kita menginjak kepada tafsir. Di sini kita kutip dari tafsir Tabrani. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Hasan wa Qatadah wa Sudi. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi SAW. Mujahid adalah tabi'in, Hasan tabi'in, Qatadah tabi'in, Sudi tabi'in. Mereka pernah belajar kepada Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas dan murid-muridnya. Fi makna qaulihi tulijul laila fin nahar. Pada ayat yang berbunyi tulijul laila fin nahar, ay tudkhilu ma naqasa min ahadi ma fil akhar. Jadi malam itu misalkan 12 jam,
maka dikurangi 2 jam. Makna kosa itu dikurangi. Yang 2 ini diberikan kepada siang. Harusnya siang 12 jam, malam 12 jam. Maka ada saatnya siang ini menjadi 14 jam, malamnya menjadi 10. Bisa juga malamnya itu dikurangi lagi 4 jam sehingga hanya 8, kemudian siangnya ditambah lagi menjadi 16 jam seperti itu. Jadi terus berputar. Hatta yasirun nahar 15 sa'ah. Terkadang siang itu mencapai 15 jam. Bahwa atwal ma yakun, ini di Arab, di Timur Tengah. Karena tafsir ini disusun, maka di sini menyebutkan kadang malam itu sampai siang itu 15 jam. Walail tis'a sa'ah, terkadang juga malam hanya 9 jam. Wa aksar ma yakun. Wa kadzalika tulijun nahara fil lail. Sebaliknya, malam atau siang dimasukkan ke malam. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak pernah ke Eropa, tidak pernah ke Indonesia, tidak pernah ke Afrika. Nah, tapi beliau memahami ayat ini begitu tepat, dan tepatnya itu ketika di era modern sinkron gitu. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilah. Nabi mendoakan, ya Allah, jadikan anak kecil ini, karena waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, masih belasan tahun. Jadikan anak kecil ini itu faqih fiddin, mendalam agamanya, dan ajarkan takwilnya, ajarkan tafsir. Maka para ulama sepakat mufassir al-awwal, penafsir awal sesudah Nabi adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada satu kejadian di mana ini menunjukkan bagaimana Ibnu Abbas ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki para sahabat senior lain. Ya, karena doa Nabi, di sini pentingnya doa. Suatu ketika ada majelis masyayikh, jadi pertemuan orang-orang tua. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipanggillah semua sahabat itu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga, Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika mereka sudah kumpul, maka Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas masuk. Nah, ketika dipanggil padahal masih usia remaja, masih pemuda, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, kenapa anak muda ini kok diikut sertakan di kelompok kita, kelompok orang tua yang urusan orang tua? Umar bin Khattab hanya tersenyum, kemudian beliau menyampaikan, tahukah tahukah kalian apa makna surah An-Nasr idza jaa nasrullah? Abdullah bin Mas'ud menjawab, itu adalah tanda bahwa Mekah akan dibebaskan oleh Rasul. Ini peristiwa sudah berlangsung lama. Kemudian sahabat yang lain menjawab, itu pertanda bahwa Islam itu akan menyebar lebih luas lagi. Dan rata-rata jawabannya tidak jauh dari situ. Kemudian ada juga menjawab bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita ketika mendapatkan kemenangan, hendaklah kita bertasbih bihamdi rabbika wastaghfir, yaitu bertasbih, kemudian istighfar. Tasbih, tahmid, dan istighfar. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Dan ini dibaca Rasul ketika rukuk dan sujud. Dalam tafsir Tabari disebutkan demikian. Setelah kira-kira 1 tahun Rasul wafat, sebelum wafat, beliau mengganti bacaan dari Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Beliau ganti dengan bacaan ini, Subhanakallahumma bihamdika rabbana Allahumma ighfirli. Itu dan panjang sekali. Tidak ada yang jawab demikian. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya Ibn Abbas, ara'aita, tahukah engkau bagaimana allamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkanmu tentang ayat ini? Apa jawab beliau? Ayat ini adalah pertanda ajal Nabi telah dekat. Ini peristiwa dulu Nabi sudah nggak ada, tapi
tafsir ayat ini belum pernah diketahui para sahabat yang lain. Jadi turunnya ayat ini pada waktu itu sebagai tanda bahwa ajal Nabi telah dekat. Karena sekitar tahun 8 Hijriah. Kemudian wafat Nabi pada tahun 10 Hijriah. Maka semuanya tercengang dengan jawaban itu. Dari mana tahu? Baru diceritakan bahwa Rasul pernah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wilah. Karena itu Ibnu Abbas selalu menjadi rujukan tafsir. Jadi kalau Bapak Ibu membuka tafsir selalu tidak lepas dengan Ibnu Abbas. Berbeda ketika meriwayatkan hadis. Kalau meriwayatkan hadis lebih banyaknya kepada Abu Hurairah, kalau tidak Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha. Justru hadis-hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini seringnya tidak sampai kepada derajat sahih, tapi maksimal hasan. Dari sini para ulama sepakat Ibnu Abbas adalah referensi tafsir. Tapi kalau referensi hadis riwayat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Setidaknya 3 itu menjadi rujukan awal. Nah, kembali lagi ke ayat yang baru kita bahas. Ibnu Abbas pernah mengatakan begini di dalam tafsirnya, bahwa inilah penafsiran tentang ayat tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara fil lail. Jadi ada kadang malam lebih panjang, siang lebih panjang. Kemudian ada beberapa yang dibahas juga oleh para mufassir. Tukhrijul hayya minal mayyit qala Hasan Basri. Maknahu tukhrijul mu'mina minal kafir wal kafir minal mu'min. Ternyata makna dari Allah mengeluarkan al-hayya, kehidupan dari kematian, yang dimaksud adalah kata Al-Hasan mengeluarkan orang kafir, orang mukmin dari orang kafir. Bapaknya kafir, anaknya mukmin. Dari mana ini diambil? Dari riwayat Salman Al-Farisi, dari riwayat Ma'mar an-Zuhri anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau bersama istri-istrinya. Faida bi imra'ah hasanah hayyinah. Kemudian beliau melihat ada wanita cantik sekali. Kemudian Rasul bertanya, siapa itu? Kemudian salah satu istrinya menjawab, ihda khalati. Mereka itu dia adalah salah satu bibimu. Ternyata masih ada nasabnya dengan Nabi. Khala. Lalu Nabi bersabda, wa man hiya? Siapa sih dia? Namanya. Lalu dijawab, Khalidah bintil Aswad ibnu Abdi Yagus. Namanya Khalidah. Maka Nabi kemudian bersabda, subhanalladzi yukhrijul hayya minal mayyit. Jadi riwayat ini dijadikan penafsiran ketika Nabi melihat saudaranya yang Nabi sendiri belum kenal begitu cantiknya, maka kemudian beliau mengucapkan kalimat subhanalladzi yukhrijul hayya minal mayyit. Kenapa sampai beliau mengucapkan Maha suci Allah yang telah mengeluarkan hidup dari kematian? Karena wanita tadi Khalidah bintil Asad itu mukminah, solihah, muslimah. Sementara karena abuha kafiran, bapaknya kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang yang soleh belum tentu melahirkan soleh. Orang yang kafir belum tentu melahirkan kafir. Dan kafir bisa juga melahirkan soleh. Wal murad ala hadzal qaul mautu qalbil kafir wa hayatul qalbil mu'min. Kenapa orang kafir disebut padahal belum mati bapaknya tadi? Karena yang dimaksud kafir di sini adalah maut, kematian hati. Maaf, karena yang dimaksud dengan maut di sini adalah kafir, hatinya kafir sehingga disebut hati mati. Jadi orang yang kafir itu disebut oleh Nabi SAW hatinya mati. Sementara seorang yang beriman itu disebut dengan hidup karena hatinya hidup. Kemudian kasir minal ulama anal hayya wal maut fil ayat hakikatan. Menurut Ikrimah tabi'in juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hidup dan mati itu adalah hidup dan mati yang sesungguhnya. Apa maksudnya? Contohnya ikhraju
dajjajata wa yahya minal baydah wa yamayta. Allah Subhanahu wa taala keluarkan ayam dari telur baydah wa yamayta, sementara telur itu mati. Sebaliknya ikhrajul baydah minal wa yamayta minad dajjajah. Allah Subhanahu wa taala keluarkan telur dari ayam, padahal ayam itu hidup. Jadi mana duluan, antara ayam atau telur? Ternyata sejak zaman Nabi ini sudah menjadi pertanyaan. Jadi nggak bisa dijawab ini. Kalau kita mungkin bisa, Bapak Ibu bisa. Tergantung beli telurnya dulu atau ayamnya dulu. Gitu. Kalau beli telur dulu berarti telur dulu. Kalau beli ayam berarti ayam dulu. Tapi penciptaannya tidak bisa dipastikan apakah telur ataukah ayam. Karena Allah SWT sudah menyebutkan tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, itu menurut Ikrimah radhiyallahu anhu. Sementara Ibnu Mas'ud, beliau juga mengatakan sebagaimana pemahaman yang awal tadi, bahwa yang dimaksud itu nutfah, air mani itu mati, kemudian menjadi janin, yaitu hidup. Kemudian As-Sudi juga, tabi'in juga mengatakan al-habbah tuhrijul minas sumbulah was sumbulah tuhrijul minal habbah. Jadi biji itu mati, kemudian mengeluarkan tunas. Tunas itu hidup. Sebaliknya tunas nanti tumbuh besar dan akan berbuah biji. Itu minal habbah. Begitu juga nuwah minan nahlah wa nahlah minan nuwah. Kurma pun demikian juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail. Artinya malam dan siang itu dua-duanya adalah sejajar, tidak ada yang saling mendahului, tidak ada yang saling mengakhiri. Itulah bentuk penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan itu berpikir ini. Berpikir demikian saja nggak bisa selesai. Apalagi memikirkan tarzuqu man tasya, memikirkan rezeki Allah. Ini menunjukkan bagaimana lemahnya manusia untuk menjawab telur atau ayam atau telur. Sampai detik ini berapa filosof yang sudah mencoba menjawab, tapi belum pernah ada. Kira-kira Bapak Ibu pernah menemukan jawaban yang pasti? Entah teori Descartes, teori siapa lagi, Aristoteles, teori siapa, ya, berbagai teori-teori, ternyata tidak ada yang bisa menjawab, memastikan. Nah, kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala berbicara, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Tapi kalau untuk rezeki itu kehendak Allah, tidak bisa diputar-putar, tidak bisa seperti tadi malam siang malam. Itulah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bisa kita pahami dari ayat ini, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, ay bighairi tajzi' wala taqdir. Allah kalau sudah ngasih rezeki itu enggak bisa bighairi tajzi' wala taqdir. Enggak sempit, enggak luas, pokoknya enggak bisa ditebak. Karena la yahsibu ma yu'ti. Dia kalau Allah kalau sudah memberi sesuatu, tidak, kadang-kadang beliau ngasih itu ya enggak bisa hitung lagi. Misalkan ada seseorang sudah dia naik jabatan, gajinya tambah, dapat bonus, kemudian dia mendapatkan hadiah lain lagi, dia mendapat apa lagi, hadiah haji, kemudian dia, nah itu sampai tidak bisa diperkirakan. Tapi terkadang juga sudah berusaha sekuat tenaga, nggak punya rezeki, nggak punya modal, sudah doa yang kuat dan sebagainya, kok nggak pernah merasa tidak pernah mendapat rezeki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ke surah Al-Isra ayat 30. Kenapa demikian? Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kadang meluaskan rezeki bagi hambanya, kadang-kadang juga yakdir. Itu sebetulnya bukan menyempitkan ya. Yakdir itu dari kata kadar, mencukupkan sesuai dengan kadarnya. Maka di sini bisa kita pahami betul. Yakdir itu kadar, berapa kadarnya. Jadi disesuaikan dengan
kita. Seperti ketika air ini, gelas gini, tidak mungkin gelas yang sebesar ini dimasuki air 1 ember. Ini namanya takdir, qadar. Begitu juga air yang segini tidak mungkin hanya dikasih air setetes atau 1 sendok. Jadi disebut dengan yuqaddir, memberikan sesuai dengan kadarnya, tidak menggunakan yudoyi. Kalau yudoyi kan menyempitkan, atau yuhaddid, membatasi. Tapi kalimatnya sangat indah sekali. Yuqaddir, disesuaikan, dipaskan. Petani ya dia punya cangkul, punya apa, tapi dia tidak punya BMW, tidak punya Pajero. Pejabat nggak punya cangkul, tapi punya Pajero, punya, nah itu. Jadi yuqaddir, sesuai. Yabsud, kalau basato itu melapangkan. Basato itu burung yang terbang, dia yabsud ajnihah. Awalnya apa nih? Yang tadi kita apa? Sedakap nih, ayam burung itu. Nah, tapi ketika terbang bisa semakin terbang tinggi semakin tinggi. Jadi ada maksimal usaha, ada usaha kurang maksimal. Maka makna yabsutu rizqa itu memberi rezeki tergantung seberapa maksimal dia mengusahakan. Tapi juga memberi rezeki sesuai dengan kadar batasnya. Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ar-razzaqul qabidul basdul mutasarrif fi khalqi bima yasha fa yumni man yasha wa yukrim man yasha bima lahu bidzalika min hikmah. Kadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya itu diberi rezeki yang banyak, tapi juga kadang-kadang terbatas karena ada hikmah. Innahu kana bi ibadi khabiran basira. Karena Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha berpengalaman kepada hamba-hambanya. Bima yastahiqul ghina wa ma yastahiqul faqra. Siapa yang berhak untuk dikayakan, siapa yang berhak untuk dibatasi rezekinya. Itu. Karena kalau tidak disesuaikan, ini berarti zalim. Maka Allah itu Maha adil. Ada yang diberikan rezeki yang banyak, ada yang rezeki sesuai dengan kadarnya. Maka anak kecil ketika sekolah SD misalkan, nggak mungkin sanggupnya dia itu sampai 1 juta ke sekolah, atau 100.000 pun paling ya sanggupnya 2.000, 5.000. Sebaliknya anak kuliahan nggak mungkin sanggupnya hanya 2.000. Jadi sesuai dengan yuqaddir, dipaskan. Kama jaa fi hadis inna min ibadi man la yuslihu ilal faqr. Nah, walau agnaituhu la afsadat alaihi dinah. Dikata Allah SWT dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis qudsi, diriwayatkan oleh Nabi dari Allah SWT. Sungguh di antara hamba-hambaku ada yang tidak layak, tidak pantas baginya kecuali kefakiran. Sebab walau agnaituhu, kalau aku buat dia kaya, la afsadat alaihi dinah, maka dia akan rusak agamanya. Wa inna min ibadi laman la yusrihu illa al-ghina wa la afqartuhu la afsadat alaihi dinah. Tapi ada juga yang tidak pas baginya kecuali harus dikayakan. Kalau dia miskin maka dia akan rusak agamanya. Jadi disesuaikan. Maka bersyukur kita mendapat rezeki yang sesuai itu. Misalkan pulau ya, dapat punya rezeki triliunan misalkan. Wah, kayak sholatnya malas, mungkin juga kajian malas, terus boleh itu amar ma'ruf sudah malas karena terpesona dengan kehidupan yang dunia. Sementara wadahnya terbatas sekali gitu. Sebaliknya konglomerat seperti siapa ya, Raja Salman atau itu, mereka kaya raya karena memang kapasitasnya seperti itu. Maka di dalam ayat yang lain, wala ta'du 'ainaka ila ma matta'na bih, jangan kamu iri dengki kepada orang yang kami beri rezeki. Jadi wala ta'du 'ainaka ila ma matta'na bih, jangan iri dengan orang yang memang sudah dikasih.
Al-Baghawi dalam tafsirnya juga menjelaskan inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir aw yuqaddir wa yudayyiq kana bi ibadi khabirun basir. Sama maknanya dengan di atas. Imam As-Sa'di annahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yuqaddir wa yudayyiq ala man yasha'u hikmah minhu innahu kana bi ibadi khabirun basir wa yujzihim ala ma ya'lamu shalihan lahum wa yudabbirhum bi lutfi wa karamihi. Ini sama. Kemudian Imam As-Sa'di menambahkan, terkadang orang itu diberi rezeki, ada juga yang diluaskan, ada yang dipas-paskan. Tidak lain adalah untuk, nah di sini yudabbirhum bi lutfi wa karamihi, agar dia menjadi lembut, agar dia menjadi mulia. Karena kadang ada orang yang harusnya mulianya dengan tidak punya harta, tapi ketika punya harta dia justru tidak mulia. Kan banyak nih orang yang biasanya mencari nafkah dengan cara yang haram. Dia sebetulnya keluar dari takdirnya. Harusnya dia tuh hanya memiliki harta sekian, tapi karena dia berusaha untuk menjadi kaya, mencari cara yang salah, haram, dia menjadi kaya raya. Akhirnya pasti dia akan lewat ibadahnya, dia akan keluar dari qadarnya. Karena gelas yang seharusnya diisi hanya 1 gelas air, nah dia maksa untuk diisi 1 ember, maka pasti akan tidak seimbang. Ini menurut Imam As-Sa'di. Imam At-Tabari dalam tafsirnya lahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yuqaddir lima dzakara aqibatal mu'min wa aqibatal musyrik baina anna ta'ala alladzi yabsutu rizqa wa yuqaddir fid dunya li'annaha daru imtihan. Kenapa kadang Allah berikan rezeki yang banyak, kadang-kadang dibatasi? Karena dunia ini adalah dar imtihan, negeri ujian. Wa basata rizqa al-kafir, Allah berikan rezeki yang banyak bagi orang kafir, la yadun ala karamati, tidak menunjukkan kemuliaan. Jadi kekayaan bagi orang kafir tidak akan menambah kemuliaan. Wa taqtir ala ba'dil mu'min la yadun ala ihanatihim, dan kemiskinan atau kekurangan harta, lebih tepat kekurangan, tidak banyak. Keterbatasan harta tidak menunjukkan kehinaan. Itulah diantara beberapa kutipan dari para mufassir, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi, Imam As-Sa'di, Imam At-Tabari, dan Imam Tabrani tentang makna ini. Namun sebelum diakhiri ada catatan di dalam surah An-Nisa. Kita ingat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini harus kita pahami betul bahwa menjadi laki-laki itu harus maksimal, sehingga benar-benar yabsutu rizqa, Allah berikan rezeki dengan sesuai maksimal usaha kita, tidak putus asa sampai Allah berikan sampai batas bentangan kepakan sayap itu semaksimal mungkin. Bukan berarti harus melampaui mendapatkan lebih dari itu, tetapi bagaimana memaksimalkan semua potensi. Dan diantaranya adalah ada beberapa cara untuk mengetahui maksimal upaya kita. Yang pertama, kita ingat hadis Nabi SAW tentang abwabur rizqi tis'at asyar, adalah ada 19 pintu rezeki, 20 pintu rezeki. 19-nya adalah dengan cara dikasbiyat, dengan cara usaha, dengan cara usaha semaksimal mungkin. Jadi memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian selain itu, sebagaimana Nabi SAW, kejujuran di dalam berusaha ataupun dalam dagang. Maka Nabi dikenal dengan Al-Amin ketika beliau bekerja di seorang wanita Quraisy yang terhormat, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Karena kejujuran beliau, maka beliau mendapatkan amanah kepercayaan dari banyak orang, sehingga beliau mendapatkan keuntungan yang tidak terkira. Sampai-sampai Khadijah binti Khuwailid yang wanita yang sangat terhormat, yang tidak mudah dilamar orang, beliau terpesona dengan pemuda ini, hingga akhirnya beliau meminta kepada pamannya untuk melamarkan Nabi Muhammad SAW. Justru Khadijah binti Khuwailid yang meminta pamannya untuk melamar. Itu kenapa? Karena kejujuran. Jadi kejujuran, amanah dari Rasul SAW itu
itu membuat orang percaya. Dan ketika orang buat percaya, maka tentu Nabi SAW mendapatkan dampak baik dari kepercayaan itu. Kemudian juga Nabi SAW juga pernah bersabda bahwa memperbanyak sedekah itu adalah akan yurbi sedekah. Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki itu semakin banyak. Yurbi itu dari kata roba yang berarti meningkat, tumbuh rimbun, berlipat-lipat, itu karena sedekah. Dan itu dikutip dari sebuah ayat, wa yurbi sedekah. Allah lipat gandakan itu karena sedekah. Karena sedekah ini adalah di antara amalan-amalan para sahabat Nabi. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau kaya raya ketika di Mekah. Kemudian karena hartanya dirampas saat beliau akan hijrah ke Madinah atau ke Yasrib. Kemudian sesampainya di Yasrib bertemulah dengan Ansor. Ditanya, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, maukah aku beri engkau rumah dan modal? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak, tunjukkan saja saya pasar. Maka ketika beliau ditunjukkan pasar, sampainya di pasar, ada yang meriwayatkan pasar Ukas, ada juga yang meriwayatkan pasar yang lain. Nah, di situ beliau berdagang dengan modal kepercayaan, tidak punya modal sama sekali. Modal kepercayaan inilah beliau mendapat kepercayaan, dan setiap mendapatkan keuntungan langsung dititipkan kepada Nabi untuk sedekah, untuk kepentingan dakwah. Setiap mendapat keuntungan selalu diberikan untuk kepentingan umat, selalu begitu. Dan ternyata keuntungan yang besar sampai beliau menjadi konglomerat di Madinah pada waktu itu. Nah, dari sini kita semakin yakin bahwa sedekah itu bukan hanya sebuah teori yang akan menambahkan rezeki, tapi perilaku para sahabat ketika mereka semakin bersedekah maka semakin mendapatkan pintu-pintu terbukanya pintu rezeki yang lain. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Dan di antara makna syukur adalah ikhrajul amwal, mengeluarkan harta benda adalah bentuk dari syukur seorang hamba. Apalagi saat ini kita sudah mendekati kurban. Kurban itu juga bentuk syukur, karena inna a'tainaka, aku beri kepadamu kal kausar, inna a'tainaka al kausar fasolli, maka sholatlah. Wanhar, sholat dan berkurban adalah bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga selain itu silaturahim, menyambungkan silaturahim. Kemudian juga melaksanakan ibadah sunnah, melaksanakan ibadah wajib, hal yang lumrah. Karena seseorang takut ketika meninggalkan yang wajib itu akan mendapat dosa. Tetapi seseorang ketika melaksanakan ibadah sunnah, kalau ditinggalkan tidak akan dapat dosa. Dan ketika dia laksanakan, kata dalam kitab Al-Fil Quran yang disusun oleh Syekh Ramadan Al-Buti yang Asyahid, beliau dalam kitabnya itu menuliskan bahwa di antara cinta hamba itu dibuktikan dengan banyak melaksanakan hal-hal yang sunnah, baik itu sholat, baik itu siam, baik itu infak dan sebagainya. Kemudian di dalam surah Nuh juga disebutkan, meski ini kadang-kadang kita, tapi ini meyakinkan sebetulnya. Kata Nuh kepada kaumnya, "Qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Katakan wahai Nuh, kata Allah SWT, istighfarlah kalian, istaghfiru rabbakum, kepada Tuhan kalian, maka Allah akan yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan turunkan dari langit itu hujan yang banyak. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan lapangkan, panjangkan rezeki. Yumdidkum bi amwal, harta benda. Kemudian wa banin, dan anak-anak. Ada amalan-amalan orang-orang yang ingin mendapatkan keturunan, di antaranya adalah memperbanyak istighfar. Dan istighfar yang terbaik, ya bukan terbaik, semua baik. Waktu yang paling istimewa untuk istighfar adalah waktu menjelang subuh atau waktu sahur. Karena di salah satu surah Al-Imran disebutkan sabirina was-sadiqina wal qanitina wal mufiqina wal mustaghfirina bil ashab.
selalu istighfar di waktu saat mustaghfirin itu bukan sekali dua kali, karena sudah menjadi gelar. Wal mustaghfirin itu berarti memang sudah menjadi kebiasaan, bukan hanya sekali dua kali kalau lagi ingat, kalau lagi butuh, enggak. Karena kalimatnya sudah mustaghfir, sama dengan muslim. Muslim itu orang yang menjaga ibadah sholatnya, menjaga ibadah bukan muslim. Tetapi kalau hanya sekali sholat, kadang enggak kan. Nah begitu juga dengan mukmin, jadi gelar. Maka gelar bagi mustaghfirin adalah yang selalu setiap sahur itu sudah menjadi kebiasaan istighfar, bangun tidur istighfar. Nah itu diantaranya janji Allah, yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kelapangan rezeki, harta benda, dan anak keturunan. Kemudian banyak lagi sebetulnya dalam hal untuk bagaimana kita mencari kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan kapasitas kita. Jadi Allah berikan rezeki sesuai dengan kapasitas kita. Misalkan Bapak Ibu menjadi sekarang mungkin biasa, ketika menjadi pejabat misalkan, itu sudah hukum alam, pasti akan mendapat rezeki yang bertambah. Jadi presiden pasti akan banyak rezekinya. Jadi menteri pasti akan banyak. Nah, tergantung bagaimana caranya itu beda lagi. Tetapi itu sudah menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesuaikan, yuqaddir. Itu berarti menyesuaikan rezeki itu sesuai kapasitasnya, sesuai dengan kadarnya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita kaji pada malam ini ada manfaatnya. Kesimpulannya bahwa kita harus selalu bersyukur bahwa Allah berikan rezeki sesuai dengan kadar kita. Allah lebih tahu dengan kebutuhan kita, dan Allah lebih tahu mudarat yang akan kita dapatkan ketika kita melampaui dari takdir kita. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki selain kita mengamalkan itu, maka kita tingkatkan, kita lebarkan gelas itu. Kalau kita ingin yang biasa-biasa saja, kita sempitkan gelas itu, maka rezeki itu bagikan air di dalam gelas. Kemudian Allah SWT senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita hingga kita bahagia dunia dan akhirat, dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang siddiqin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.